Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ana Agung Rahmayunjaya Damarningrat dari kelas 12 RPL 3, nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 2 tentang yantra, mantra, dan tantra dalam agama Hindu. Materi yang saya akan bahas yaitu pengertian, fungsi, manfaat, bentuk-bentuk, serta cara mempraktikannya dalam kehidupan spiritual umat Hindu. Nah, sebelum masuk ke pengertian, saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Dalam ajaran agama Hindu, kehidupan manusia tidak hanya terbatas pada dunia jasmani, tetapi juga meliputi dunia rohani yang mendalam. Untuk mencapai kesucian dan keseimbangan antara badan, pikiran, dan jiwa, umat Hindu menggunakan tiga sarana utama spiritual, yaitu yantra, mantra, dan tantra. Ketiga unsur ini memiliki keterkaitan erat dan membentuk satu kesatuan ajaran yang disebut sebagai ilmu spiritual tertinggi dalam Hindu. Yantra menjadi simbol atau alat visual untuk membantu pemusatan pikiran. Mantra menjadi sarana suara suci untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Tantra menjadi tata cara atau metode pelaksanaan spiritual agar sembahyang dan meditasi berjalan dengan benar. Melalui pemahaman dan penerapan ketiganya, manusia dapat menyucikan diri, mengendalikan hawa nafsu, serta meningkatkan kesadaran spiritual menuju kesatuan dengan Sang Yang Widiwasa. Inilah dasar perjalanan spiritual dalam Hindu, menyucikan pikiran, ucapan, dan perbuatan, atau disebut dengan Trikaya Parisuddha. Baik, yang pertama ada pengertian yantra. Kata yantra berasal dari bahasa Sanskerta yam, yang berarti mengendalikan, dan tra, yang berarti alat atau sarana. Jadi, yantra adalah alat atau media pengendalian pikiran dan energi spiritual manusia. Dalam praktik Hindu, yantra berbentuk diagram geometris suci seperti segitiga, lingkaran, bunga teratai, dan bentuk-bentuk simetris lainnya yang memiliki makna simbolis. Setiap bentuk dalam yantra mewakili kekuatan tertentu dari Tuhan. Misalnya, kekuatan penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan alam semesta. Yantra tidak hanya berfungsi sebagai gambar atau hiasan, melainkan mengandung energi spiritual yang besar. Bila digunakan dengan kesadaran dan keyakinan, dalam meditasi, umat Hindu memutuskan pandangan pada yantra agar pikiran tidak mudah terganggu, sehingga mencapai ketenangan dan penyatuan batin dengan Tuhan. Selanjutnya ada pengertian mantra. Kata mantra berasal dari man atau pikiran dan tra yaitu alat atau sarana. Sehingga mantra berarti alat untuk mengarahkan atau membebaskan pikiran. Mantra merupakan sabda suci Tuhan atau disebut dengan sabda Brahman. Getaran suara yang memiliki kekuatan spiritual untuk menyucikan dan menghubungkan manusia dengan energi ilahi. Mantra dilafalkan dengan suara lembut, pelan, atau dalam hati dengan penghayatan penuh. Setiap bunyi dan suku kata dalam mantra memiliki getaran khusus yang mengubah energi negatif menjadi positif dan menenangkan batin.
Dalam kitab Weda, dijelaskan bahwa mantra adalah jembatan antara manusia dan Tuhan. Lalu yang terakhir dari pengertian adalah pengertian tantra. Kata tantra berasal dari tan yang berarti meluas atau menenun dan tre yang berarti alat atau sarana. Secara harfiah, tantra berarti sistem, metode, atau jalan untuk memperluas kesadaran menuju Tuhan. Tantra tidak hanya berbicara tentang ritual, tetapi juga cara hidup dan pengendalian diri. Ia mengajarkan bagaimana seseorang harus menjaga keseimbangan antara unsur siwa atau kesadaran, keheningan, dan sakti atau energi dan kekuatan hidup. Ajaran Tantra menekankan bahwa tubuh manusia adalah kuil Tuhan dan di dalam tubuh terdapat energi suci ya yang bisa disebut kundalini yang bila dibangkitkan dapat membawa manusia menuju pencerahan rohani. Lalu masuk ke fungsi dan manfaat. Yang pertama dari fungsi yantra yaitu membantu umat memusatkan pikiran dalam sembahyang dan meditasi. Mantra menjadi doa suci yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Tantra menjadi pedoman atau tata cara pelaksanaan spiritual agar dilakukan dengan benar dan disiplin. Selanjutnya, manfaat. Manfaat yang kita bisa peroleh yaitu menenangkan pikiran dan batin, menyucikan diri dari sifat-sifat negatif, meningkatkan konsentrasi dan kesadaran spiritual, membantu manusia hidup harmonis antara duniawi dan rohani, menuntun menuju moksa, yaitu kebebasan rohani dan penyatuan dengan Tuhan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk yantra ada berbagai jenis yantra, di antara lain yang pertama ada Sri Yantra, melambangkan keseimbangan alam semesta. Yang kedua ada Ganesha Yantra, simbol kebijaksanaan dan penghalau rintangan. Yang ketiga ada Durga Yantra, melambangkan perlindungan dan kekuatan. Yang keempat ada Mahalaksmi Yantra, simbol kemakmuran dan kebahagiaan. Yang kelima ada Kali Yantra, lambang kekuatan spiritual dan transformasi batin. Biasanya, yantra digambarkan di atas kain, logam, atau kertas di tempat dan ditempatkan di ruang sembahyang. Yang kedua, ada bentuk mantra. Beberapa mantra sering digunakan dalam kehidupan umat Hindu yaitu Gayatri Mantra untuk penyucian pikiran dan Om Namah Shivaya untuk memuja Dewa Siwa dan Om Namah Narayana untuk memuja Dewa Wisnu dan Om Santi Santi Om sebagai doa kedamaian semesta. Yang terakhir dari bentuk-bentuk yaitu bentuk-bentuk tantra. Tantra mencakup berbagai aspek kehidupan spiritual. Tantra yoga, latihan menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa melalui meditasi, pengendalian nafas, dan mantra. Yang kedua ada Tantra Sadhana, latihan spiritual pribadi untuk mencapai kesadaran diri yang lebih tinggi. Yang keempat, ada Tantra Puja, pelaksanaan upacara pemujaan dengan perpaduan yantra dan mantra. Yang terakhir, ada Tantra Agama, kitab atau ajaran yang berisi pedoman praktik spiritual, misalnya Siwa Tantra, Siwa Sak- Sakta Tantra, dan Wisnu Tantra. Lalu ada
Terakhir, penjelasan terakhir yaitu cara mempraktikannya. Cara mempraktikkan yantra, siapkan tempat suci atau altar yang bersih dan tenang. Letakkan yantra sesuai dengan dewa yang ingin dipuja. Duduk bersila dan pusatkan pandangan pada titik tengah yantra. Ucapkan mantra yang sesuai sambil bermeditasi. Rasakan energi suci mengalir ke dalam diri sebagai bentuk penyatuan dengan Tuhan. Yang kedua, ada cara mempraktikkan mantra. Cara yang pertama, pilih tempat yang hening dan bersih. Yang kedua, duduk dalam posisi nyaman dan atur pernapasan. Yang ketiga, lafalkan mantra dengan suara lembut dan penuh penghayatan. Yang keempat, ada ulangi pengucapan minimal 9 sampai 21 atau 108 kali menggunakan tasbih malam. Setelah selesai, diam sejenak dan rasakan kedamaian batinnya. Oke, dan cara mempraktikkan yang paling terakhir adalah cara mempraktikkan tantra. Lakukan di bawah bimbingan guru spiritual atau acarya atau pandita. Pelajari pengendalian pikiran, nafsu, dan emosi. Gunakan mantra dan yantra sebagai sarana meditasi. Disiplin dalam menjalankan puja dan yoga dan meditasi, serta nilai tantra dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu berpikir, berkata, dan berbuat suci. Baik, demikian presentasi saya mengenai yantra, mantra, dan tantra dalam agama Hindu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.